Warga di sekitar rumah korban pembunuhan dua bocah dalam karung di Bengkulu merusak rumah keluarga tersangka yang berada tak jauh dari rumah korban. Warga meluapkan rasa kesal mereka karena tidak puas dengan penetapan hanya satu orang tersangka, yakni anak pemilik rumah. Rumah milik PT, siswa SMK pelaku pembunuhan dua bocah berusia 9 dan 8 tahun di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, dirusak warga. Warga marah karena hanya PT yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara warga menduga ada pelaku lain yang ikut melakukan pembunuhan. Warga meminta polisi untuk ikut menetapkan orang tua PT juga sebagai tersangka. Pelampiasan kemarahan warga mengakibatkan kerusakan pada kaca, pintu, bangunan, hingga peralatan rumah tangga milik tersangka yang dibuang warga keluar rumah. Mendapati kondisi ini, Polresta Bengkulu bergerak untuk mengamankan rumah yang menjadi amukan warga. Kalau di hati Ambo itu masih ganjal itu, Pak. Tidak mungkin pelakunya itu cuma satu orang. Jadi kalau misalkan tidak disiapkan saksi, dari pihak keluarga siap untuk menyediakan saksi bahwa pelaku ini bukan satu orang. Kalau untuk yang masalah kerusakan tadi kan dari kami kan juga udah nahan. Warganya tadi kayaknya udah emosi tinggi, spontan. Makanya langsung ke sana tadi, Pak. Petugas mengimbau warga untuk tidak menghambat proses penyelidikan yang sedang berjalan. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan. Baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Sebelumnya, warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu digegerkan dengan penemuan dua mayat bocah berusia 9 tahun yang dinyatakan hilang sejak Selasa 15 April lalu. Jasad tersebut ditemukan di dua tempat berbeda, yakni di Muara Jenggalu, Pantai Panjan, serta dalam septic tank sebuah rumah. Berkat penyelidikan, polisi berhasil menangkap seorang tersangka pembunuhan. Mirisnya, pelaku adalah tetangga korban yang masih berusia 17 tahun. Kasus ini terungkap setelah karung yang digunakan membungkus jasad korban terdapat nama seseorang, yang ternyata nama orang tua tersangka. Dengan cepat, polisi menggerebek rumah orang tua tersangka dan kembali menemukan satu korban lainnya di dalam septic tank di samping rumah tersebut yang dibungkus karung. Sadis juga tragis. Motif pembunuhan ini terjadi lantaran tersangka emosi hanya gara-gara kedua korban memancing ikan di kolam milik tersangka tanpa izin. Kedua korban lalu dipiting di bagian leher, lalu ditenggelamkan ke kolam hingga meninggal dunia. Ahmad Yusuf melaporkan.